Oke, untuk talk show bersama dengan saya 10 menit ke depan ya tentang satu produk yang namanya Super Green Food. Dan kita akan membahas tentang pipars ya. Bukan pipa, tapi pipars Bapak Ibu ya. Pipars ya. Apa itu pipars? Yang ada kandungan yang ada di dalam Super Green Food ya. Super Green Food itu super hebat, tapi kita nggak akan ada waktu untuk bahas semuanya. Jadi hari ini kita akan hanya bahas satu, yes, piparsnya saja. Oke, dan untuk itu ya saya undang dari Jawa Timur, ya, dari kota Jember ya. Mari kita sambut juga Bapak Ii Doni ya, narasumber kita juga ya di produk susu Vitayang. Pak Doni sama Bu Dahlia, kita pengen sharing soal SGF, Super Green Food ya. Kita mau bahas soal pipars ya. Kenapa pipars ini adalah satu kandungan yang hebat yang ada dalam Super Green Food. Ya mungkin teman-teman di sini juga pada belum pernah dengar apa itu pipars kali ya. Bukan pipa, tapi pipars. Boleh share sedikit Pak Doni ya. Mungkin kalau Pak Doni boleh tolong jelaskan ke saya Pak, ya ke teman-teman juga. Pipars itu dalam bahasa dan yang sederhana, kalimat yang sederhana. Apa sih itu pipars Pak? Ya, pipars ini kalau bahasa sederhananya Pak Andi itu adalah seperti kunci gitu ya, kunci untuk mengaktifasi sel Pak Andi gitu. Jadi kunci untuk mengaktifasi sel. Jadi kalau misalkan tidak ada pipars, maka proses pembelahan sel ya, diferensiasi sel, perbaikan sel gitu tidak akan berjalan dengan baik Pak Andi. Maksudnya gini, maksudnya pembelahan sel itu artinya akan terhambat gitu, regenerasi sel terhambat gitu. Ya bisa jadi nggak bagus, tidak sesuai. Atau kualitas selnya yang terganggu Pak. Jadi ini masalah pembelahannya kurang cepat atau kualitas sel yang dihasilkan kurang baik. Tujuannya jadi nggak pas, lebih ke situ. Jadi karena gini, pipars ini dia itu mengaktifkan banyak untuk perbaikan sel. Gitu ya, perbaikan. Jadi kan kita tahu bahwa badan kita itu pasti ada regenerasi. Nah, seringkali regenerasi ini tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dia nggak tepat. Gitu loh Pak Andi. Jadi untuk mengaktifasi ini perlu namanya pipars. Gitu. Oke Pak, boleh nggak saya simpulkan begini? Jadi regenerasinya terjadi, tetapi sel yang terbentuk tidak terbentuk sebagaimana mestinya gitu. Betul, lebih gampang seperti itu menjelaskannya Pak Andi. Jadi selnya terbentuk, tapi selnya tidak terbentuk sebagaimana semestinya atau ada cacat sel gitu ya? Ya, jadi dia itu nanti nggak pas untuk ininya, gitu Pak Andi. Tidak sebagaimana mestinya. Padahal kan sebenarnya sel itu bukan mempercepat ya Pak Andi ya. Jadi ini bukan mempercepat. Hasil pembelahannya tidak sesuai semestinya. Betul, lebih tepatnya itu. Cacat sel lah ya Pak ya, cacat sel ya. Ya. Karena sel itu kan bagian paling dasar ya, kalau selnya bermasalah, jaringan tubuh bermasalah, organ kita bermasalah, betul ya Pak ya? Betul, betul. Gitu. Jadi daya regenerasinya pun jadi berkurang banyak Pak, seperti itu. Dan nggak tepat sasaran. Jadi kalau kita tahu kan sel kanker ini kan juga sama Pak Andi. Sel kanker ini kan sel yang bertumbuh tidak pada tempatnya. Bahasanya kan gitu. Ya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya kalau tanpa pipars, sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita itu akan bertumbuh lebih cepat Pak ya, lebih banyak. Enggak juga. Jadi kalau tidak ada pipars, maka sel tubuh itu akan bertumbuh ke arah tidak semestinya. Bahasanya lebih tepat gitu. Ya artinya kalau sel kanker itu kan tidak semestinya, artinya dia akan bertambah banyak. Ya, jadi bahasanya itu bukan mempercepat, tapi dia itu mengarahkan ke arah yang benar. Pertumbuhannya itu ke arah yang benar. Adanya pipars, sel kita waktu regenerasi akan menjadi sel yang semestinya Pak ya, bukan sel yang cacat ya. Betul. Luar biasa sekali pipars ini ya. Bapak Ibu, gimana? Dicerahkan nggak dengan hebatnya pipars ini Bapak Ibu? Kalau dicerahkan, boleh dong komen dong, biar narasumbernya lebih semangat lagi ya. Luar biasa nggak SGF? Kalau luar biasa, piparsnya diketik dong, pipars luar biasa. Yang paham, pipars luar biasa.
Nah, Pak Doni, saya kembali ke Pak Doni lagi nih, Pak Doni. Jadi sebenarnya tadi kita udah tahu fungsi dan akibatnya, Pak, ya. Sebenarnya Mhm. banyak nggak, Pak, produk yang mengandung PFAS? Kalau di pasaran Pak Andi, di pasaran Indonesia ya, itu sangat jarang Pak, pasaran Indonesia. Jadi Hmm. uh, ada beberapa perusahaan itu yang jual itu tapi dari luar negeri. Rata-rata Hmm. mereka jualnya itu pasti produk yang bilangnya mengandung PFAS, walaupun nggak Hmm. pakai chlorella ya, nggak pakai chlorella sorokiniana, kayak gitu Pak Adi. Dan harganya juga lumayan Pak Adi. Boleh Gitu, nggak, Pak, lumayan saya mahal. tahu berapa harganya, Pak? Eh, range-nya itu sekitar 800 sampai 900 ribu Pak Adi. 800 sampai 900 ribu. Wow, Ya, mahal sekali. Itu ya, pipars mana, Pak? Piparsnya tadi nggak ada di lokal. Piparsnya dari luar berarti ya, Pak, ya? iya, rata-rata memang suplemen yang dari luar negeri Pak Andi, itu yang khusus jual untuk pipa, gitu Pak Andi. Memang kalau di Indonesia itu jarang, yang mengunggulkan pipasnya tok itu jarang, gitu Pak Hmm. Andi. Uh, Jadi sebenarnya ini kalau SGF kita mengandung pipars, berarti ini produk kita ini hebat banget ya. Dan Memang, itu dan itu juga kenapa waktu saya pernah di dalam satu pertemuan ada seorang dokter, dia pernah bicara sama saya gini, dia pernah bicara di seminar itu begini, sadarkah pipars ini mahal kalau dijual? Saya iya, kurang paham waktu itu berapa harganya. Ternyata sampai uh, segitu ya, 800 ribu sampai 900 ribu rupiah ya, Pak, ya. iya. Jadi kita jual itu sebenarnya murah Pak Andi. Itu mereka kan jual cuma pipar stok, gitu ya. Lah kita jual ini udah di-combine, gitu loh. Jadi bahasanya kita jauh lebih ekonomis dengan Kandungan, kalau aneka kandungan yang ada di dalamnya ya. betul. Dan itu Hmm. menurut penelitian memang chlorella sorokiniana itu yang mengandung paling tinggi untuk piparsnya. Oh gitu. Ya, Mantap, mantap. Teman-teman gimana? Luar biasa nggak? Super green food kita. Super food nggak nih? Ini baru dibahas dari satu jenis kandungannya loh ya. Kalau super food coba diketik dong, super food ya. Oh ini yang Pak Jo yang komen ya, bener Pak Jo. Itu langsung dokternya jadi itu keren. memang benar, memang benar. Dokter itu jadi Ya, keren karena dia tahu ada kandungan vipars di dalam ya. SGF ini. Pak Doni, boleh gak bantu saya? Jadi sebenarnya kandungan pipars, kandungan apa tujuan fungsi pipars ini apa saja Pak? Kalau diurai lebih detail, Pak. Saya ambil panduan dari Keke aja ya, gitu Mm-mm. ya. Kalau dari Keke yang paling penting itu pipars ini kan ada tiga, Pak Andi, gitu ya. Mm-mm. Pipars alpha, beta, sama gamma. Mm-mm. Secara umum dia itu untuk melindungi organ hati, ginjal, jantung, itu yang Mm-mm. alfa, yang beta itu melindungi jaringan ini, jaringan kulit ya, di seluruh tubuh, otak dan kulit, itu yang pipars beta. Pipars gamma ini melindungi usus, limpa dan pankreas. Nah, itu sudah hampir seluruh Seluruh tubuh, benar. seluruh tubuh ya. Nggak usah Oh, dihafal lagi. Capek hafalnya oh, alfa beta gamma itu Pak, betul Pak. iya. Jadi Tadi ini saya dengar itu hampir seluruh organ yang dijaga soalnya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang SGF itu melindungi organ tubuh kita, boleh Pak itu Pak. boleh, boleh. Memang. Iya, Dan ini boleh memang karena bagus banget. seluruhnya tadi itu. Mm-mm. Uh, Mm-mm. iya. Iya, Dan iya. banyak yang jual itu cuma piparsnya tok, Pak. Lah kita nggak jual piparsnya aja. Ini pipars kadang-kadang malah dilupakan tempat kita. Iya, iya. Karena orang nggak ngerti Pak, namanya itu asing banget ya. Jadi kita Iya, yang awam, jadi kita nggak tahu kehebatannya dan kebanyakan nggak dibahas sampai tuntas Pak. Makanya banyak betul, orang yang betul, nggak tahu. Mm-mm. betul. Dan ini kita baru satu item yang kita bahas PPARS. Kita belum bahas Chlorella growth factornya, kita juga belum bahas kandungan spirulinanya yang Ya, sangat bagus untuk orang-orang yang terpapar penyakit virus ya betul. seperti COVID, Bapak Ibu ya. Ini Ya, kita belum bahas ya, Pak Doni ya. Jadi kita belum baru bahas dari sisi ya, PPARS-nya saja. belum lagi Oke. yang sel kanker bisa bunuh dirinya sendiri pakai super green food. Itu bukan dari PPARS dong, Pak.
Iya, bukan dari Pipars memang. Bukan dari Tapi, Pipars. ah, Itu kita jangan bahas dulu, Pak. oh, Rahasia, Pak. Nanti iya, kita iya, iya, bahas iya. lagi di go together lainnya. Ya, Ya, kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih dalam apa kandungannya super green food, ya kita akan bahas nanti di go together lainnya. Ya, hari ini cuma satu ya. item doang yang kita promosi. Waktu tak ada, ya. Waktu tak ada. Nah, thank you Pak Doni buat ininya, Pak Doni buat keterangannya atas Pipars ini. Nah, sekarang saya juga pengen Oke. beralih kepada Ibu Dahlia dari Sumatera Utara, dari Siantar. Ibu Dahlia ada? Ada, selamat sore Pak Andi. Selamat sore Bu Dahlia. Horas Bu Dahlia. Horas. Selamat sore Ibu perawat Ibu Dahlia. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore. Bu, aku penasaran nih Bu, pengen tahu banget selama Ibu merawat orang ya dalam proses perawatan itu pernah nggak pakai super green food, dan kalau pernah ya apa Bu, ada nggak Bu hal-hal baik yang didapatkan dari super green food ini? Kesaksian ada nggak Bu? Ini kesaksian sebagai perawat atau sebagai distributor Pak Andi? Ya, kalau memang perawat ada lebih baik, kalau nggak ada sebagai distributor juga baik. Oke, siap Pak. Ketepatan terakhir saya bertugas itu di ruang hemodialisa. Biasanya pasien yang cuci darah itu kan makan dan minum semua dibatasi. Akibatnya pasien ini kekurangan gizi. Jadi biasanya kalau kita kekurangan gizi, cairan dalam sel itu lepas dan biasanya itu ngumpul di rongga perut. Nah, sehingga terjadi pembesaran perut, tapi anggota badan mengecil, jadi seperti busung lapar gitu, Pak. Nah, jadi pernah seorang saya kasih super green food dengan dosis 2x5. Saya udah tahu ini pasti nanti buang air besarnya cair. Betul. 4 hari kemudian pasiennya komplain, Bu, saya kok jadi mencret ya? Jadi saya balik tanya, waktu Bapak mencret perutnya mulus enggak? Enggak. Tapi mencret saya kuning. Ada sampahnya Pak? Enggak ada. Nah, sekarang Bapak lemes enggak? Enggak. Biasanya Bapak ini tensinya sekitar 180/100. Nah, sesudah dia mengalami mencret, tensinya 150/80. Tapi sebagai awam dia takut karena mencret. Nah, jadi saya bilang, itu artinya perbaikan nutrisi dalam tubuh Bapak itu sudah mulai ada. Biasanya kalau tubuh yang sehat akan menolak benda asing yang ada di dalam tubuh. Jadi cairan yang sudah lepas dari sel yang ngumpul di rongga perut itu benda asing. Dia dikeluarkan lewat pintu. Nah, kalau itu tidak dikeluarkan karena nutrisinya yang sudah mulai baik, dokter akan mengeluarkan cairan itu lewat jendela. Jendelanya perut akan dicucuk sama jarum. Nah, nanti cairan akan keluar lewat jarum yang dipasang selang infus, ditampung di ember, dan warnanya pun kuning. Ya, tapi karena memang dia awam, dia nggak berani meneruskan, itu saja sayangnya Pak. Hanya sesudah dia berhenti tidak mengkonsumsi super green food, kondisinya kembali ke semula. Itu satu, untuk super green food. Yang kedua, kita punya mitra, dia kepala apotik rawat jalan Rumah Sakit Adam Malik Medan. Dia kena kanker payudara. Jadi saat dia kemoterapi pertama, tempat tidurnya berdampingan dengan seorang mitra kita yang dari Siantar yang kemo juga. Nah, Ibu Eva ini melihat ibu yang dari Siantar, Eda kok selesai kemo enjoy aja, jalan seperti biasa, pulang happy-happy aja. Sementara saya ini harus opname loh 1 hari di Rumah Sakit Adam Malik. Jadi ibu yang dari Siantar kasih tunjuk, ini loh ada SGF. Teman saya kasih SGF ini. Yang memberikan itu waktu itu Ibu Crown Nurhayati Sinaga. Nah, jadi sejak itu ibu ini mengkonsumsi super green food sampai sekarang. Dia konsumsi mulai tahun 2013. Dan Ibu Eva ini bilang, super green food ini adalah malaikatnya kedua. Jadi,
setiap selesai kemo dia tidak akan pernah opname lagi, dan sekarang sudah selesai kemo setiap 2 tahun dia selalu scanning ke Penang dan hasilnya selalu negatif. Dan ibu ini pun nggak ada hasil kanker lagi. Itu dari Super Green Food untuk perbaikan sel ya, seperti yang kata Pak Doni. Ada satu lagi mitra yang tetangga saya juga pernah mengalami hipotensi, tensinya 70/40, sudah berobat ke, saat itu memang berobat ke bidan, dapat obat dari bidan, sudah konsumsi obat, selang 1 jam kondisinya nggak ada perubahan. Jadi waktu saya ditelepon, handphone saya sudah mati karena lowbat. Tapi karena saya pulang lewat depan rumahnya, saya dipanggil. Saya diceritakan keadaannya dan saya lihat juga kondisinya lemah. Saya langsung kasih 15 butir SGF karena saya ingat pernah mengalami hipotermi di Yunan. Saat itu suhu udara 1 derajat dan saat itu memang saya kurang makan karena aroma di Yunan itu ya Pak, ketepatan Bapak kan ikut ya. Di Yunan itu aroma rumah makan itu, restoran-restoran itu saya cium bau dupa-dupa, sembayang-sembayang Cina, jadi saya nggak bisa makan. Jadi selera makan saya berkurang waktu itu. Sehingga kondisi saya tidak kuat melawan suhu udara yang rendah. Jadi saya sampai beli tabung oksigen. Saya takut nanti saya sesak karena hipotermi. Tapi saya teringat, saya bawa SGF. Jadi saya coba minum SGF 20 waktu itu. Yang tadinya saya minta bantuan selimut tambahan karena penghangat ruangan rusak waktu itu. Akhirnya selimut ini saya nggak pakai, satu pun saya nggak pakai. Nah, itu kondisi malam, jam 10 malam. Dan jam 4 paginya kita harus sudah bangun, mau mandi. Karena jam 6 harus sudah ke restoran, mengingat jarak tempuh dari restoran ke lokasi yang akan dikunjungi jauh. Jadi jam 4 itu saya mandi tidak pakai penghangat, tidak pakai air panas, saya pakai air biasa. Jadi saya tuh heran, loh, segitunya Super Green Food ya. Nah akhirnya waktu kita ke Yerusalem tahun lalu, di situ kan lagi musim salju Pak. Jadi kita tim Siantar itu cuma pakai baju 1 lapis sama jaket yang dipakai. Karena apa? Karena kita sudah minum Super Green Food dari hotel 20 butir. Jadi saat di Yerusalem, walaupun musim salju kita enjoy saja karena kita sudah minum SGF pagi 20, siang 20, malam 20. Jadi memang Super Green Food hebat luar biasa Pak. Oke ya, terima kasih nih Bu Dahlia nih. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu Dahlia ya, tadi juga udah sempat ngobrol ya. Super Green Food ini membantu penyerapan 15 vitamin dan 12 mineralnya itu dengan sempurna ya Bu Dahlia ya. Iya benar Pak Andi. Bekerja di inti sel dengan cepat dan juga akhirnya bisa dirasakan ya oleh orang yang konsumsi itu ya, hasilnya dengan lebih cepat lagi. Begitu benar, ya Bu Dahlia ya, itu kesimpulannya ya. Makanya orang-orang yang tadi Ibu ceritakan ya, tekanan darahnya rendah ataupun mungkin sedang di kemo, karena asupan nutrisinya itu terserap dengan baik, makanya pemulihan mereka lebih cepat. Benar Pak. Mantap Bu Dahlia. Mantap Bu Dahlia. Terima kasih banyak nih Bu Dahlia buat kesaksian-kesaksiannya sebagai perawat juga ya kan. Tepuk tangan dong buat Pak Doni dan juga Ibu Dahlia yang sudah sharing kepada kita semua pada sore hari ini. Thank you udah dicerahkan hebatnya Pipars ya, dan juga testimoni-testimoni dari SGF yang luar biasa.